Halo Sobat Horor, apa kabar? Semoga baik aja ya, amin. Kali ini Mimin mau cerita horor lagi ya. Bagi beberapa orang ada yang percaya bahwa jika bepergian ke tempat yang baru, tidak boleh berbicara sembarangan, tidak boleh ceplas-ceplos dan seenaknya sendiri. Sama halnya seperti kisah mistis yang dialami oleh kedua siswi SMA, sebut saja namanya Cemplon dan Mongkek. Mereka sedang bepergian ke Bedugul, atas nama acara latihan dasar kepemimpinan siswa, LDKS, dari sekolah. Rombongan siswa itu akhirnya sampai di Bedugul. Dapat dijelaskan bahwa villa di Bedugul itu sangat besar dan memiliki banyak kamar. Bahkan satu kamarnya pun dapat dikatakan sangat luas seperti asrama karena dapat menampung 5-10 orang di dalam kamar itu. Singkat cerita, Cemplon dan Mongkek ini tinggal dalam satu kamar yang tentu isinya siswi perempuan semua yang berjumlah 10 orang. Mereka diberikan waktu istirahat sekitar 30 menit untuk beres-beres sebelum akhirnya kembali pergi untuk berbaris. Pada saat berbaris, mereka diwajibkan memakai slayer LDKS yang sudah diberikan dari sekolah. Namun sayangnya, karena Cemplon dan Mongkek ini tadi terburu-buru, jadi mereka tidak sengaja meninggalkan slayer tersebut di dalam kamar. Semua siswi sudah berkumpul sesuai barisan dan kelompoknya masing-masing karena akan langsung melakukan penjelajahan ke beberapa pos. Cemplon dan Mongkek pun izin untuk kembali ke kamarnya karena hendak membawa slayer. Kamar-kamar semuanya sudah kosong dan terlihat sangat sepi. Sampai mereka dapat mendengar suara langkah kaki mereka bergema saking sepinya. Karena merinding, mereka memutuskan untuk berlari-lari kecil menuju kamarnya. Tibalah di kamar mereka. Tujuan utama mereka adalah mencari slayer. Mongkek sudah menemukan slayer miliknya dan langsung memakainya. Namun Cemplon sedikit kesulitan karena barang kecil miliknya itu entah kemana. Pada saat masih mencari slayernya, tiba-tiba mereka mendengar ada suara tangisan perempuan yang cukup keras berasal dari kamar mandi. Cemplon dan Mongkek langsung bertatapan dan menduga-duga. Duga, siapakah itu? Who is that? Nyentuh. Cemplon akhirnya sudah menemukan slayer miliknya yang ternyata jatuh ke bawah kasur. Mereka memutuskan untuk mengecek ke arah kamar mandi. Suara tangisan yang semakin terdengar pun membuat mereka tergerak untuk membuka pintu kamar mandi yang tidak dikunci dan mendorong pintu itu. Namun, betapa kagetnya mereka, ternyata pintu itu didorong kembali oleh sosok yang berada dalam kamar mandi. Cemplon dan Mongkek mencobanya lagi karena tidak ada jawaban dan masih terdengar tangisan. Akhirnya, setelah dibuka pintu itu terlihat sosok perempuan kecil yang berambut panjang. Mereka melihat perawakannya seperti Sakrai, salah satu teman yang sekamar dengan mereka. Sakrai sedang berjongkok dengan membelakangi pintu kamar mandi, masih menangis. Kemudian pintu kamar mandi itu pun kembali didorong oleh Sakrai. Cemplon dan Mongkek pun memutuskan untuk kembali ke barisan. Mungkin Sakrai tidak mau diganggu. Cemplon dan Mongkek pun secara bersamaan berkata, "Ya udah ya Sak, kita duluan ke barisan." Mereka pun kembali dan melihat hanya tersisa barisan dari kelompoknya. Tapi mereka melihat Sakrai di sana dengan berpakaian berbeda dan memakai slayer seperti yang lain. Mongkek yang merasa aneh pun bertanya, "Loh Sak, cepet banget kamu udah di sini. Perasaan tadi di kamar mandi." Sakrai mengernyit aneh, "Apa sih orang dari tadi aku di sini? Kita ini lagi nungguin kalian berdua tahu." Cemplon dan Mongkek yang mendengar jawaban itu pun sontak dibuat merinding sekujur tubuh dan bertatapan ngeri-ngeri sedap. "Lalu tadi siapa?" ucap Cemplon. Setelah kejadian melakukan serangkaian kegiatan di hari pertama, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Cemplon dan Mongkek membagikan kisah mistis yang mereka alami kepada teman-teman sekamarnya, termasuk Sakrai. Alhasil, mereka bersepuluh tidak bisa memejamkan mata sama sekali karena ketakutan. Itulah kisah mistis kali ini. Ingat selalu berdoa kepada Tuhan, agar kita dijauhkan dari hal-hal mistis yang membuat takut. Jangan lupa like, comment, and share ya.